Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan menjelaskan perang di Ponorogo. Kelompok 5 beranggotakan Bagas, Gilang, Maman, Wilsa, Nadia, Fatmah. Simak materi selanjutnya. Perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun. Tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda yang sekarang disebut sebagai Indonesia. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kok yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Latar belakang secara umum perang di Ponorogo dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari perang di Ponorogo adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk pembuatan rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi perang di Ponorogo berlangsung selama 5 tahun, yakni pada tahun 1825 sampai 1830. Semuanya bermula dari peristiwa pada 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Beruntungnya, Pangeran Diponegoro berhasil lolos, namun kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Kemudian, Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selorang di Dusun Kentolan Lor, Gua Sari, Panjangan, Bantul, sebagai markas besarnya. Disinilah Pangeran Diponegoro menyiapkan strateginya. Perang di Ponorogo melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan dana berupa barang dan uang sebagai modal perang. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi. Perlu diketahui bahwa pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Belanda, perang di Ponorogo merupakan perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan mulai dari infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung sangat sengit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo tertangkap menyusul. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodirjo yang menyerahkan diri kepada Belanda. Berakhirnya perang di Ponorogo ditandai dengan penyerahan diri Pangeran Diponegoro ke pihak Belanda tahun 1830. Pertama, menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Kedua, menelan korban tewas di pihak Belanda sejumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. 3. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. 4. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Kesimpulan, perang Diponegoro adalah kekalahan pasukan Diponegoro oleh Belanda. Meskipun Diponegoro dan pasukannya berhasil mempertahankan beberapa wilayah untuk waktu yang cukup lama, keunggulan teknologi dan sumber daya militer Belanda pada akhirnya mengatasi perlawanan mereka. Pasukan Diponegoro mengalami kekurangan persediaan, dukungan politik, dan koordinasi strategis yang memadai. Sementara Belanda memanfaatkan keunggulan mereka dalam hal persenjataan modern, logistik, dan pasukan kolonial yang terlatih. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.